Apa kabar kalian semua para penikmat film sambil rebahan? Black Movies balik lagi nih bawain teman nyantai kalian. Kalau kalian pencinta Monsterverse, kalian wajib nih nonton review film kali ini. Dan kali ini film yang akan kita bahas adalah Godzilla vs Kong. Perebutan pemimpin antar titan, kuil raksasa yang berada di dalam bumi, dan penelitian robot raksasa yang mengancam kehidupan para titan. Nah, biar nggak kelamaan cang-cincong, langsung aja puter intronya. Alkisah film dimulai dengan Kong yang baru bangun ala-ala Kang Kuli. Sembari menguap dan menggaruk pantatnya, Kong langsung mandi. Tapi tiba-tiba, Kong mencabut pohon dan membentuk tombak, lalu dengan kekuatan penuh, Kong melemparnya ke langit dan apa yang terjadi? Ternyata, Kong sedang berada di tempat isolasi yang menyerupai Skull Island, tempat Kong pertama kali ditemukan. Kong diisolasi karena jika Kong dilepas, maka Godzilla akan langsung menemuinya dan bertarung. Karena Godzilla tidak mau ada alfa lain selain dirinya. For your information guys, film ini dibuat setelah film Kong Skull Island dan Godzilla vs Ghidorah. Kalau kalian belum nonton filmnya, silahkan tonton dulu biar nyambung dengan pembahasan kali ini. Next. Di sini ada Dr. Andrew yang sedang mengamati Kong dengan anak kecil yang bernama Jia dari suku pedalaman Skull Island. Jia diselamatkan oleh Kong saat di Skull Island sehingga Jia mempunyai ikatan tersendiri dengan Kong. Dan Dr. Andrew sedang membahas tentang rencana pengeluaran Kong dari tempat isolasi karena sudah tidak mampu menampung Kong lagi yang sudah marah karena merasa terkurung. Tetapi Dr. Andrew tidak mengizinkannya karena begitu dilepas, pasti Godzilla akan mendatanginya karena tidak boleh ada dua titan alpha yang menguasai teritori dunia. Dr. Andrews, did you see that? It won't sustain much longer. It's too unstable. Kept him isolated. If he leaves, Godzilla will come for him. There can't be two Alpha Titans. Lalu scene berpindah ke Walter Simon yang sedang menjelaskan perusahaannya yang bernama Apex Cybernetics yang bergerak di bidang teknologi yang diklaim kalau perusahaannya adalah masa depan bagi manusia. Tapi di saat bersamaan, Bernie menyamar sebagai karyawan di Apex agar dapat membobol data-data di perusahaan Apex karena perusahaan ini selalu berhubungan dengan titan-titan. Dan di saat temannya pergi ke toilet, Bernie langsung menancapkan flash disknya dan mengcopy file-file penting. Disitulah diketahui kalau Apex mengirimkan telur-telur titan ke Hong Kong dan ditetaskan dan dipakai untuk uji coba. Dan di saat sedang asik membaca komputer, tapi tiba-tiba Godzilla mendatangi Apex Cybernetics dan mengamuk, menghancurkannya dan pergi lagi. Tanpa disadari, penelitian Apex membuat sinyal titan yang besar yang mirip seperti sinyal titan milik Godzilla. Sehingga Godzilla datang dan mengamuk sampai menghancurkan bangunan-bangunan milik Apex. Dan ternyata ada core buatan yang akan digunakan ke robot Titan. Dan itulah yang membuat Godzilla terprovokasi. Karena kejadian itu, yang dulunya Godzilla dianggap Titan pahlawan setelah mengalahkan Titan Ghidorah, sekarang sudah tidak dianggap Titan penyelamat lagi, melainkan ancaman dunia. Lalu, Walter Simon menemui Dr. Lin bersama kepala penelitian Apex, Serizawa. Mereka mengajak Dr. Lin untuk menemukan sumber tenaga baru di dalam Hollow Earth. Apex sudah mengetahui kalau ada sumber energi yang melimpah di dalam Hollow Earth, tetapi mereka masih belum tahu cara untuk ke sana. Dr. Lin yang setuju mempunyai ide karena Hollow Earth adalah tempat para titan, maka para titanlah yang bisa menuntun ke dalam Hollow Earth. Setelah sepakat, Dr. Lin membujuk Dr. Andrew untuk mengeluarkan Kong dan mengirim Kong ke Antartika untuk masuk menuju dalam Hollow Earth. Demi menemukan rumah baru untuk Kong karena mereka khawatir tentang keberadaan Godzilla dan juga tidak bisa menahan Kong untuk selamanya.
Dengan syarat Dr. Andrew yang memimpin ekspedisi, mereka sepakat memindahkan Kong ke dalam Hollow Earth. Hurst. Lead the way down there. What even makes you think that he'll... Hollow Earth, come to the surface, right? And that's where... But when it comes to Kong, what... Dan saat ekspedisi Kong melalui kapal, tiba-tiba Maya Simmons, anak dari Walter Simon, datang ke kapal induk untuk ikut melakukan ekspedisi dengan misi khusus dari ayahnya. Lalu mereka berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa ikut masuk ke dalam Hollow Earth karena di dalam Hollow Earth akan terjadi pembalikan gravitasi sehingga makhluk seukuran manusia pasti bakal langsung remuk begitu memasukinya. Dan ternyata Maya beserta timnya sudah memiliki pesawat dengan teknologi yang bisa menyelamatkan mereka dari pembalikan gravitasi, dan dari tenaga yang dihasilkan dari satu pesawat saja mampu untuk menyalakan Las Vegas untuk 1 minggu. Apex. Nathan Lind, mission chief. Now the gravitational inversion will be quite intense. Good. The job. You just gotta... Di saat malam hari, di tengah hujan yang lebat, Kong merasa marah dan sedih sehingga membuat kapal terguncang. Tapi anak kecil yang ditolong Kong mendatanginya dan membuat Kong tenang. Karena ternyata mereka dapat berkomunikasi lewat bahasa isyarat. Kong tidak percaya kepada mereka yang hendak memindahkan Kong ke dalam Hollow Earth. Karena Kong telah menganggap bumi adalah sebagai rumahnya. Dan di hari berikutnya, setelah kapal melewati perairan sambil menghindari teritori Godzilla, tetap saja Godzilla menyadari ada Titan Alpha lain di atas kapal. Dan dengan kecepatan penuh, Godzilla mendatangi mereka dan terjadilah pertempuran antar kedua Titan Alpha di sini. Kong hampir mati karena terus diseret ke dalam air, tapi dengan bantuan manusia, mereka meluncurkan bom ke dalam air dan Kong berhasil lolos. Kong langsung terbaring di kapal induk karena sudah kehilangan banyak tenaga. Tapi tidak sampai di situ, Godzilla kembali muncul dan hendak menyerang, tapi Kong sudah tidak bisa bangun lagi. Disitulah mereka bertaruh dengan mematikan semua kapal dan mesin yang membuat suara. Dan ternyata berhasil. Godzilla mengira mereka semua sudah kalah dan pergi meninggalkannya. Kill anything to make some noise. Di sisi lain, Madison dan Josh menemui Bernie untuk mengusut tentang apa yang dilakukan oleh Apex, dan mereka mendatangi reruntuhan bangunan Apex untuk menunjukkan core buatan Apex yang akan dipakai ke robot Titan. Tapi setibanya di sana, core tersebut sudah hilang. Madison yang menemukan lift langsung mengajak mereka masuk, dan betapa mengejutkannya, mereka menemukan penelitian bawah tanah, tapi mereka malah terjebak di kapsul karena tergesa-gesa masuk setelah melihat penjaga. Dan ternyata di dalam kapsul terdapat beberapa telur Titan, dan mereka ikut dikirim melalui terowongan ke Hong Kong seperti rencana yang berhasil dibobol di awal film. Well, you believe me, right? Because I know that there was some... The Illuminati running shadow economies, all the fun. God. Dan setibanya Kong di Antartika, Kong diturunkan dari beberapa helikopter karena jika menggunakan kapal, Godzilla pasti akan mendatanginya lagi. Kong di sini ragu untuk masuk karena Kong tidak mau meninggalkan bumi. Tapi Jia meyakinkan Kong untuk masuk karena bisa jadi masih ada keluarga Kong yang tersisa di dalam sana. Lalu Kong masuk dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Site worry about. We're about to be launched 1,000.
Seperti yang kalian lihat, Kong menemukan dunia baru yang terasa familiar dan tahu kemana harus pergi. Tapi tiba-tiba saja, Kong diserang oleh ular yang bisa terbang, tapi mereka malah berakhir menjadi sarapan yang lezat. Tidak butuh waktu lama, Kong menemukan kuil yang sangat besar yang ternyata sudah kosong. Madison, Josh, dan Bernie telah tiba di Hong Kong dan tiba di tempat yang sangat luas, dan disitulah muncul robot Titan yang berbentuk Godzilla dan dikendalikan melalui VR canggih yang dimodifikasi lewat tengkorak Titan Ghidorah. Di situ Mechagodzilla sedang diuji coba untuk bertarung dengan Titan Skullcrawler, tapi belum bisa maksimal karena kekurangan sumber tenaga, dan tenaga inilah yang dicari Maya Simon di Hollow Earth atas misi ayahnya. Percobaan pertarungan tadi membuat Godzilla terprovokasi sehingga pergi ke Hong Kong dengan kecepatan penuh dan mengamuk di area sinyal core buatan Apex yang menyerupai sinyal Ghidorah. Di sisi lain, Kong yang sudah kembali ke tempatnya menemukan senjata kapak yang dapat menyerap energi yang sangat besar. Dan begitu dipegang oleh Kong, senjata tersebut langsung aktif dan mengeluarkan energi yang besar sehingga mengganggu Godzilla yang sedang mengamuk di Hong Kong. Dan tanpa pikir panjang, Godzilla menembakkan plasma ke dalam bumi sehingga tembus sampai ke Hollow Earth tempat Kong berada. Lalu Kong mengambil kapaknya dan terjun ke lubang yang dibuat oleh Godzilla. Setelah sampai, Godzilla langsung membabi buta menyerang Kong. Dan ya, mari kita lihat pertarungannya. Madison yang berhasil mengekstrak energi yang ada di Hollow Earth mengirimkannya ke Simon yang berada di Hong Kong dan memakainya ke Mechagodzilla. Tapi energi tersebut terlalu besar dan membuat kesadaran baru dari Ghidorah ke dalam tubuh Mechagodzilla. Dan mengamuk keluar mendatangi Godzilla yang sudah mengalahkan Kong, dan Godzilla dipukul mundur oleh Mechagodzilla yang dirasuki Ghidorah. Sementara Kong terkapar sekarat, Jia yang diselamatkan oleh Kong merasa sedih karena jantung Kong mulai melemah dan sekarat. Disitulah Dr. Lin memakai pesawat milik Apex yang dengan tenaga listriknya cukup untuk Las Vegas selama seminggu. Dia memakainya untuk membuat listrik kejut ke dada Kong dan alhasil setelah Kong sadar, Jia langsung menjelaskan kepada Kong kalau musuh sebenarnya itu adalah Mechagodzilla, bukan Godzilla. Kong merasa ragu, tapi melihat Godzilla dihajar habis-habisan, Kong memutuskan untuk membantu Godzilla. Terjadilah dua Titan Alpha melawan satu robot berkesadaran dari Titan Ghidorah. Melihat Kong dan Godzilla yang kewalahan, Josh menyiram air ke dalam komputer utama Apex sehingga Mechagodzilla yang hampir membunuh Kong melemah. Di saat itulah Godzilla menembakkan plasmanya ke dalam kapak milik Kong dan membuat kapaknya menjadi penuh energi plasma dan berhasil mengalahkan Mechagodzilla dengan mudah. Tapi
Tapi tanpa diduga, Godzilla mendatangi Kong yang sedang kelelahan dengan penuh amarah. Kong yang sedang menyadari itu langsung mengambil kapaknya dan berdiri. Tapi Godzilla tidak menyerang Kong, melainkan memandangi kapak itu dengan penuh amarah, dan Kong yang tahu akan hal itu melepaskan kapaknya. Dan Godzilla pergi meninggalkan Kong dan berenang ke dalam laut kembali. Lalu, scene berpindah ke dalam Hollow Earth tempat Kong berada sekarang. Dia sudah menemukan rumah yang baru dan menjadi alpha atau pemimpin di dalam Hollow Earth, sementara Godzilla yang menjadi alpha di permukaan bumi. Dan begitulah akhir dari review film Kong vs Godzilla yang berakhir damai dengan dunianya masing-masing. Thank you guys for watching. Matur suwun wis ngrungokno and see you.